Ketua IA Pusat. Teknik mesin yang demikian banyak orangnya tapi tidak bisa merekomendasikan kandidat. 4 tahun berjalan, saya pikir program konsolidasi yang disampaikan oleh Bang Bagdian atau yang dipimpin oleh Bang Bagdian cukup berhasil, dan kita harus memberi aplaus untuk Bang Bagdian. Saya beliau makasih. Selama 4 tahun saya terus sebisa mungkin mendampingi Mas Bang Bagdian sehingga program-program IAM saya cukup pahami. Nah, sekarang 4 tahun kemudian saya maju lagi, mungkin sifatnya lebih kepada kontinuitas ya, program yang sudah disampaikan oleh Bang Bagdian kita coba lanjutkan karena sudah IAM dalam proses sekarang ini sudah cukup besar, dan kalaupun kita mau megang IA Pusat itu mudah mungkin dari IAM. Dari program saya sedikit ada koreksi atau improvement dari kegiatan Mas Bambang sebelumnya. Jadi kesinambungan kita lanjutkan dengan program improvement sehingga program-program yang sudah baik dari Mas Bambang dia itu bisa kita lanjutkan yang sifatnya konsolidasi maupun ada program-program yang selanjutnya. Improvement yang saya maksud itu lebih kepada keprofesian teknik mesin. Saya dengan programnya, akan lebih mencoba dekat ke kampus. Kita punya konvensi, KPPND juga punya program tentang machining center, itu akan kita dukung sekali. Kemudian program yang selanjutnya yang akan kita dukung adalah teknik otomotif. Kita sudah sekian tahun banyak insinyur mesin dan kita memimpin ahli teknik otomotif, tapi kita tidak bisa bikin mesin sendiri. Ini kajian ini akan kita dorong tentu bersama dengan, bukan karena saya ekspor barang ya, tapi memang keprihatinan atas profesi teknik mesin. Yang selanjutnya saya katakan improvement for all. Kalau saya baca dari email segala macam, memang ada keprihatinan adik-adik muda ini sepertinya kurang terlibat dengan program IAM. Mohon maaf adik-adik, jadi bukan kita melupakan semua, tapi ya memang programnya lebih kepada sifat konsolidasi. Nah, dalam program saya, dengan saya membawa IAM for all, mudah-mudahan semua potensi IAM akan kita gali untuk kemajuan IAM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, detailnya bisa kita sampaikan kemudian. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Hebat-hebat ngomongnya semuanya, jago ya. Cuman saya dapat pesan satu dari mas-mas senior kita. Mas, kita berkompetisi, kita bertarung, ya. Tapi sportif ya. Dan yang paling penting kita tetap harus menjaga kekompakan kita, kesatuan kita ya. Kalau menang nggak ada masalah. Yang penting kita sudah mencoba. Itu yang masa kesan saya. Kemudian sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Di sini nanti ada pertanyaan dari panelis dulu. Setiap kandidat harus menjawab pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan yang salah atau benar. Silakan menjawab. Jadi yang menilai adalah audiens. Ya. Jadi silakan menjawab. Waktunya adalah 1 jam. Ya. Jadi supaya cepat waktu dan acara saya serahkan kepada panelis. Mas Herman di jalan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih kepada teman-teman semua mau hadir di sini dan merasa hormat dari seluruh anggota yang bersama panitia bahwa kita punya teman-teman yang mau mengorbankan waktu untuk dia. Kita dalam acara pertanyaan ini tidak ada tanya jawab itu. Jadi kita bertanya, seenaknya calon kandidat ini untuk menjawab. Satu pertanyaan harus dijawab semua kandidat. Nanti akan berurutan. Ya. Dan tujuan ini sebetulnya kita ingin berkenal. Biar bapak saya
sayang sama kandidat kita. Itu. Makasih ya. Saya mulai Mas ya. Nah, pertanyaannya ini Mas. Kita sekarang kan kampanye, kita sudah yakinin dan harus bentuk kubu-kubu yang solid untuk memenangkan. Itu intinya harus, karena dari situ ketahuan bahwa kita punya keyakinan supaya visi kita berjalan, kita harus menang. Kira-kira gitu. Dalam hal ini mesti direfleksi, percaya atau tidak, visi terhubung atau enggak. Sekarang pertanyaannya Mas, umpamanya sudah kongres ini yang ternyata terpecah belah, apa yang Anda lakukan? Silakan Mas Ari, di nomor 1 dulu dan jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Mani atas pertanyaannya. Memang pertanyaan ini menarik, dan kalau saya lihat pribadi dari Ministerial itu, memang kalau wasitnya tidak aktif bisa membuat perpecahan juga, karena entah ada yang diliburkan, nanti lepas dari itu saya nanti berakhir, misalnya saya atau siapapun yang jadi ketuanya, saya akan mendukung, akan bantu orang itu. Makanya saya mau salaman sama semua orang juga. Selama saya usahakan untuk mengembalikan Terima kasih Mas. Nomor 2 Mas Edo. Kalau saya nggak yakin kalau saya punya alasan. Dalam perjalanan panjang saya menjalani pendidikan medicine, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa membuat perpecahan, baik itu antar angkatan atau sesama teman satu angkatan. Tapi itu tidak pernah terjadi, karena sampai hari ini kami masih tetap bersama-sama. Saya masih tetap menghargai senior-senior saya, saya masih tahu siapa guru-guru saya dulu, dan lain sebagainya. Mungkin sedikit catatan bahwa kita semua pernah menjalani ospek bersama, semuanya pernah mengalami masa-masa itu. Di dalam ospek itu ada satu sesi di mana itulah yang akan mengakhiri ospek itu dan menutupnya dengan manis, yaitu penutupan. Nah, saya harap nanti dalam pemilu ini ada sesi terakhir yang kita akhiri juga dengan manis. Saya rasa itu, dan saya tidak yakin bahwa akan ada perpecahan di akhir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama seperti Mas Kubo, saya juga nggak yakin akan terjadi perpecahan. Tapi kemudian ada baiknya adik-adik itu sosialisasikan ke semua, gitu ya. Karena saya nggak yakin semua itu pernah baca adik-adik bukan imamnya seperti apa, isinya seperti apa, gitu. Nah, salah satu poin dari adik-adik itu adalah keputusan kongres itu adalah menunjuk keputusan yang pada posisi publik harus dilaksanakan semua. Saya dan teman-teman berkali-kali juga ada di ini. Ya. Untuk keputusan strategis itu pada kongres nanti itu ada. Jadi siapapun semuanya itu harus dilaksanakan keputusan strategis. Jadi kembali lagi saya nggak yakin akan terjadi perpecahan karena tidak takut dari saya sebelum awal atau kemudian insya Allah akan terjadi. Tetapi itu, jadi saya nggak yakin juga bahwa semua kita ini sudah membaca ADRT seperti apa yang kita. Jadi kalau itu kita nggak baca, gimana kita mau tahu organisasi daerah itu seperti apa, tujuannya apa, bagaimana cara menerapkan. Kalau ketua umum nggak ada, siapa yang bertanggung jawab? Saya itu nggak tahu semua. Gitu. Saya kira dan ini pun dari kawan-kawan juga bahkan material ya, dari material ngobrol dari data gitu. Kok minta dukungan Mas? Kami kok seolah-olah kan ada pemilu baru kami tidak. Saya kira DPR juga wacana mengambil keputusan bahwa KM ini bukan mesin aja, goyangnya adalah
Water alumni Fakultas Teknik Mesin Material dan Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya jawab, mungkin saya ya bos! Ya saya masih percaya sama ya bos. Saya masih percaya sama saudari Korekon. Saya masih percaya bos. Itu saya kira akan mempersatukan kita. Kalau itu masih juga memecah belah, artinya ya saya harus kasih contoh. Sebagai pemimpin saya harus contoh bahwa setelah kongres ya kita beli wakil. Tapi saya percaya bahwa kita di pos atau yang ada sekarang tapi ya itu Pak saudara Korekon sama yang bos itu masih ada bekas besar gitu. Terima kasih teman-teman. Ini pernyataan yang sangat kecil sebenarnya, tapi ya bisa terjadi. Tapi kalau sampai itu terjadi, terus terang ya saya hati dan Mas Bambang akan sedih. Karena selama 4 tahun kita konsolidasi mesin sedemikian rupa dan sudah menjadi satuan yang solid. Tapi karena kampanye ini perpecahan itu terjadi, terus terang kami akan pasti. Tapi kalaupun itu terjadi dan seandainya saya terpilih sebagai ketua, saya akan tetap, artinya saya tahu orang-orang yang sebenarnya aktif di AMM itu bukan karena bahagia, tapi karena memang ingin membesarkan di AMM. Saya bisa identifikasi orang-orangnya dan kita akan mulai lagi dari mereka untuk kembali mencerahkan di AMM. Dan kita akan kembali ke program-program yang sudah kita canangkan dan kembali dalam program saya IAM Pokok. Yang tua, yang menemani, yang junior semua harus terlibat. Semua punya potensi, semua punya keahlian masing-masing dan itu akan saya satukan untuk membuat IAM lebih kuat lagi. Mungkin menjelas. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak Andi bisa bertanya. Terima kasih Mas Armani. Saya mungkin pertama-tama menyampaikan salut pada 5 kandidat dengan menyatakan maju di dapil Anda sangat konsen dan berbeda dari lain. Mungkin kita ini tadi saya menyimak sedikit isi dari situs cerita profil dari kandidat masing-masing. Barangkali saya ingin mendengar dari para kandidat caketum yang berlima ini. Kita dulu masuk, zaman dulu kan ada mesin, sekarang berkembang menjadi Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, ada 3 jurusan mengambil bidang yang profesinya engineering. Nah, tapi cukup banyak di antara alumni-alumninya berbagai AKM yang berkiprah barangkali bukan pada bidang engineering. Tadi saya nggak tahu Mas Hati mengatakan sampai tahun 2000 ya, tapi kan sudah menjalani sesuatu barangkali dari perkembangan karir menuntut demikian, tapi cukup banyak juga yang dari awal. Padahal barangkali stakeholder kita, masyarakat, industri, pemerintah yang melakukan investasi sendiri banyak, inginnya alumni itu yang menjadi engineer, profesi engineering. Jadi mungkin barangkali saya ingin mendengar pendapat para caketum tentang hal ini, profesi yang sesuai, yang tidak sesuai dengan jalur pada saat. Mungkin mulai dari kandidat nomor 2, Asunong, silakan. Pertanyaannya mungkin saya lanjuti ya Pak, kurang lebih bahwa bagaimana tanggapan saya mengenai banyaknya
membeli mesin yang